mulai dari nenek moyang dulunya itu kan pakai pewarna alam. Jadi sekarang kami neruskan itu. Karena kalau pakai bahan kimia itu nggak bagus, luntur. Jadi kami gunakan pewarna alam. Tenun ikat merupakan salah satu kerajinan khas dari masyarakat suku Dayak Desa di Kabupaten Sintang. Sejak dulu, tenun ikat ini diproduksi oleh kaum perempuan dari sub-suku Dayak Desa, Dayak Iban, dan beberapa sub-suku Dayak lainnya. Di Sintang terdapat paling tidak 300 wanita yang aktif dalam kegiatan menenun, yang tersebar di beberapa kecamatan. Seiring berjalannya waktu, minat kaum perempuan untuk menenun kemudian menurun. Hal ini dipengaruhi karena masuknya tekstil dari luar yang dapat diperoleh dengan mudah sehingga tradisi tenun ikat semakin ditinggalkan. Untuk mencegah punahnya budaya tenun ikat, Koperasi Jasa Menenun Mandiri atau JMM memfasilitasi pelatihan pewarnaan alam. Kegiatan ini diikuti oleh para perempuan dari beberapa desa, baik di Kabupaten Sintang maupun perwakilan dari luar Sintang lainnya. Kita memfasilitasi agar generasi tua itu kita fasilitasi untuk memberikan pelatihan kepada generasi muda. Jadi kita hanya sebagai fasilitator, kita sebagai hanya istilahnya penggerak saja agar supaya yang tua mau mengajari kepada yang muda, mulai dari proses awal sampai dengan proses akhir. Pelatihan diawali dengan proses penyiapan benang. Benang terlebih dahulu harus dinasi, yaitu diolesi dengan nasi yang ditumbuk halus dengan tujuan untuk membuka serat benang. Tahap selanjutnya yaitu pencampuran bahan pewarna alam dan dilakukan proses ritual sebelum benang ditenun yang disebut dengan istilah ngaos. Ini harus pakai bunga paling enggak 7 warna bunga gitu. Supaya wajah kita tuh seperti bunga aja dilihat orang gitu. Indahnya gitu. Dan warna motif yang digawis kita nanti pun indahnya seperti bunga gitu. Ngaos merupakan proses peminyakan benang sebelum benang diwarnai dengan warna alam. Bahan ngaos terdiri dari bahan lemak dan biji-bijian yang mengandung minyak. Tujuan ngaos supaya pada saat pewarnaan alam dilakukan, warna mudah terangkat dan lebih tahan lama, serta hasil pewarnaannya baik. Sesudah benang dingaos, dilakukan proses pewarnaan alam dengan bahan akar mengkudu sebagai warna merah. Untuk proses pewarnaan dengan akar mengkudu,
diperlukan campuran bahan pewarna lainnya yang berasal dari tanaman, seperti jangau atau marek. Bagian yang dimanfaatkan adalah daun tua yang gugur, dikeringkan, dan ditumbuk sampai halus. Setelah semua proses dilakukan, maka proses tenun ikat pun siap dikerjakan oleh tangan-tangan terampil ini. Pertamanya ngulayan. Habis ngulayan, tadi itu nginsur, kata kami itu nyusun benang. Habis nyusun negi, dan negi yang saya buat seperti ini, dan lipatannya langsung di waktu negi. Kemudian ngikat benang, habis ngikat, ikatannya itu dibuka, kemudian baru menenun prosesnya. Ibu-ibu di pedesaan itu adalah ibu-ibu yang ulet, yang rajin, yang terampil, yang dia selalu mengisi hari-harinya dengan pekerjaan yang menghasilkan secara ekonomi, karena mereka juga melakukan kegiatan di ladang, di kebun, dan lain-lain. Tanaman mengkudu yang hampir dapat dijumpai di setiap daerah, selain dimanfaatkan untuk obat, juga dapat digunakan sebagai zat pewarna. Yang dimanfaatkan adalah bagian akarnya. Pada benang, dapat menghasilkan warna merah tua atau kecoklatan. Habis. Ini akar mengkudu untuk pewarnaan alam, untuk kain. Untuk kumbuk juga bisa, kalau dia banyak hasil, kalau pakai banyak akar ini hasilnya juga bagus. Mengkudu kini telah dibudidayakan oleh masyarakat pengrajin tenun sebagai pewarna alami. Untuk perawatannya, mereka mempunyai teknik tersendiri. Kalau daun yang udah menguning atau yang tua tuh memang harus dibuang. Kalau enggak dibuang, dia nggak subur gitu. Daun yang itu tuh nggak bakal hijau gitu. Kalau buah ya juga ya harus dibuang. Kalau enggak dibuang, dia juga enggak mau subur. Dengan kelangkaan ketersediaan bahan baku pewarnaan alam, ternyata mengkudu adalah mengandung bahan pewarna merah yang paling bagus, sehingga kami membudidayakan tanaman mengkudu sebagai salah satu alternatif agar supaya kebutuhan pewarna alam itu tersedia. Selain mengkudu, pewarna alam lainnya adalah buah jernang. Jernang adalah salah satu dari sekian banyak jenis tanaman rotan yang banyak tumbuh di hutan Indonesia. Ini adalah jernang. Ini kan masih muda, jadi buahnya. Yang paling bagus agak besar dari ini. Warna yang dihasilkan buah jernang adalah warna merah, yang pengolahannya melalui tahap proses tertentu. Warna merah pada buah jernang digunakan sebagai pewarna alami untuk anyaman bambu,
seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu di Desa Kelumbik ini. Cara kami ngerjanya itu kan bambunya kami ambil dulu, terus kami gawus. Udah gawus itu dijemur. Kalau hari panas 3 hari udah bisa dikasih warna merah. Kalau yang hitam kami jemur 1 hari atau 2 hari udah bisa dikasih warna hitam. Udah itu kami belah. Udah dibelah itu dihaluskan. Udah dihaluskan itu baru kami bikin lapisan pertama kayak gini. Kalau udah bikin lapisan pertama seperti ini, baru kami ambil lagi lapisan yang kedua. Lapisan kedua, udah lapisan kedua ini, baru kami teruskan dengan menghaluskan. Udah itu baru kami bikin anyaman. Kami bikin anyaman ini, kami jualnya ke koperasi JMM. Kalau di koperasi JMM, bagi yang udah jadi anggotanya itu kan setiap tahun itu kan pasti ada pembagian dari penjualannya. Nah itu keuntungannya situ. Peran koperasi JMM bagi masyarakat telah turut membantu perekonomian masyarakat, khususnya kaum perempuan para pengrajin. Anggota menjual sendiri ke koperasi. Itu biasanya setiap hari kami ada beli. Kalau untuk anyaman biasanya kami jemput ke kampung. Itu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, tergantung stok yang ada di kampung. Ke depan mereka akan lebih baik ya, akan berhasil, akan lebih baik. Demikian juga di koperasi sendiri bisa selalu mendampingi mereka sehingga kami bisa selalu dapat bekerja sama merealisasikan cita-cita masyarakat untuk melestarikan kebudayaan itu dan mempromosikan juga sehingga tenun ikat bisa menjadi salah satu produk unggulan dari Kabupaten Sintang. Tenun ikat dan anyaman yang menggunakan bahan pewarna alam merupakan salah satu kekayaan budaya masyarakat Dayak yang keberadaannya harus tetap dijaga dan dilestarikan.